Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman Kecamania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya para pecinta burung-burung masteran, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kicau Masteran. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Untuk video kali ini mau tak update ya tentang teledean ya. Bila mana teman-teman punya burung, sebenarnya nggak hanya teledean, saya rasa ini yang pernah terjadi dalam kehidupan saya itu SRDC, teledean, terus selendang biru ya, terus sitrun ya, sing kadang-kadang itu jebuk-jebuk ketika di musim hujan. Itu bisa jadi faktor ini gitu loh yang mau tak jelaskan di sini. Intinya ini, teledeanku sekarang tak pindah di sangkar kayu. Sangkar kayu warna hitam ini loh. Tak turunkan ya, sekalian tak jabarkan dengan detail ya. Ini teman-teman ya, ini teledean saya. Sekarang saya pindah di sangkarnya kutilang. Ini dulu sangkarnya kutilang, karena saya cari sangkar juga belum dapat, belum ketemu harga yang cocok. Pesen di pengrajin juga belum jadi ya. Saya pesan 4 sangkar di pengrajin masih belum jadi sampai sekarang, sangkar kayu ya. Intinya begini teman-teman, teledean ini kapan hari kan di sangkar besi, tak taruh di sangkar besi. Mungkin bisa jadi buat teman-teman yang sering nyimak live saya ya, live streaming di Facebook. Saya itu sering live streaming di Facebook, kadang-kadang itu rutinan setiap hari Kamis malam Jumat yang bahas burung. Kalau bahas tema ngaji roso beda ya, tema ngaji roso itu memang kadang-kadang sesekali, setiap saat, setiap hatiku lagi enak ya kita live ngaji roso di fanspage Facebook Kinara Kicau ya. Jadi intinya gini, teledeanku ini kapan hari kan tak taruh di sangkar besi kuning ya. Tak tunjukkan dulu sangkar besinya biar sampean tidak gagal paham. Tahu ya, tapi arah-arah kan ngerti toh ya. Udah pernah tahu kan, intinya bukan di sangkar ini. Ini dulunya sangkarnya tilang, terus tilangnya sekarang tak taruh di sangkar kuning ya, sangkar besi kuning. Tak tunjukkan dulu sebentar, ayo kita masuk di dalam. Insya Allah nggak ada kucing ya, aman ya. Nah soalnya udah kucing aku rek ya. Ayo cepet-cepet kita lari ke depan, ke belakang biar tahu. Nah ini tak tunjukkan dulu. Ini kemarin teledeannya Pak gila rek. Pakai sangkar ini ya, ditaruh di sangkar ini. Sekarang ditempati kutilang. Itu suaranya kinoy. Yang bunyi-bunyi barusan itu suaranya kinoy. Kita kembali ke depan ya. Udah kucing. Intinya begini teman-teman ya. Kemarin kan ini pakai sangkar besi ya, pakai sangkar besi di musim hujan. Dan kebetulan kalau masalah extra fooding sebenarnya selalu terjaga ya, extra fooding, penjemuran juga sebenarnya menurut saya sudah berusaha memaksimalkan bab penjemuran juga ya. Setiap ada panas entah di siang hari tetap tak hangatkan tubuhnya, tapi tetap burungnya jebuk. Nah kebetulan saya punya opsi pemikiran, karena sangkar besi itu kan kadang-kadang gini toh bro, kadang-kadang kan anyes. Beda dengan sogo ontong. Kalau sogo ontong sih aman, nggak ada yang jebuk ya. Mungkin sogo ontong itu termasuk burung yang tipikal panas-panas sebab dia gak paham mana ya. Yang jelas kalau dalam pengalaman kapasitas burung-burung saya itu biasanya itu ya, seingat saya itu SRDC, teledean, terus apa namanya sitrun ya, kayak selendang biru, teledean laut. Nah itu burung-burung kayak gitu kalau musim hujan ditaruh sangkar besi itu kadang-kadang jebuk ya. Karena apa? Mungkin bisa jadi ya. Itu kan sangkar besi itu kalau dipegang kan anyep ngono lho rek ya. Rada anyes. Sedangkan hujan itu hawanya dingin, jadi mungkin bisa jadi burungnya akhirnya jebuk, bisa jadi. Maka dari itu saya punya opsi pilihan, cobalah tak pindah di sangkarnya kutilang, sangkar kayu untuk sementara waktu. Dan ini tadi seharian tak amati, jebuknya menurut saya juga berkurang. Saya coba syuting dari dekat burungnya ya. Ini teman-teman ya, burungnya teman-teman ya. Samen kalau ngikutin di live saya ya, semalam itu kan juga tak tunjukkan, kapan hari juga tak tunjukkan betapa jebuknya dia, ngombang jauh bulunya ya. Apalagi ini juga rawatan baru beberapa bulan aja ya, dari pikatan MH kan. Jadi sangat
perlu sedikit waspada tentang kesehatannya ketika di musim-musim ekstrim seperti ini ya. Lah ini Rek. Jadi menurut saya ini burung wes gak separah yang kemarin. Kalau kemarin itu buah jebuknya parah bro. Baru sehari ini tadi kena jemur tipis-tipis ya. Terus tak pindah di sangkar ini juga kan kebetulan kan. Jebuknya juga mulai berkurang ya. Jebuknya sudah tidak kayak kemarin-kemarin gitu loh. Kalau kemarin-kemarin itu jebuknya parah bro ya. Nah, coba saya lebih dekat lagi ya. Bismillah, semoga dia tidak terlalu gelabak parah ya. Bentar teman-teman ya. Gitu bro ya. Ini jebuknya juga sudah tidak terlalu ya. Tapi tetap bro ya. Tapi dengan pindah sangkar seperti ini bukan berarti airnya burungnya nggak usah dijemur ya. Tetap Rek. Kalau musim hujan kayak gini ya tetap penjemuran itu kalau bisa diupayakan ya. Karena musim ekstrim seperti ini, saya itu kalau punya burung yang masih mudah-hutan rawatan beberapa minggu, beberapa bulan, dan dia masih belum bunyi-bunyi enak di rumah saya, itu memang jujur aja rawatan sehat opsi paling nomor 1 wes bro ya, opsi nomor 1. Nah, ini bro burungnya bro. Kalau speknya ya masih bunyi-bunyi biasa bro ya, videonya ada di Facebook ya, bunyi-bunyi biasa. Masih nyolong-nyolong kadang bro ya, belum gua acor. Cuma ibarat bicara masalah ketenangan, dia jauh lebih tenang daripada pertama kali masuk di sini. Kalau pertama kali masuk di sini wah gelabakannya parah ya. Kalau sekarang ini sudah agak tenang. Kenapa? Karena saya tunjukkan penempatan burung teledean ini ketika di dalam rumah ya. Ini teman-teman ya, kalau masalah penempatan di dalam rumah itu seperti penjabaran saya di video-video saya sebelum-sebelumnya, yang dimana ketika saya menjabarkan tentang perawatan, opsi-opsi penjinaan, pemapanan ketika saya start dari burung-burung ombyoan, burung-burung muda hutan, MH, yang dimana misalkan masuknya itu burungnya juga masih giras gelabakan, itu pasti opsi pertama tak taruh di bawah seperti ini. Nah, ini juga kalau sampean lihat, ini adalah pleci Bostomi yang saya beli MH malam-malam ya. Beli di kios ombyoan malam hari itu ini pleci Bostomi. Kenapa tak taruh sini? Ya biar dia cepat mapan saja, cepat kawongan, cepat nyaman. Ini plecinya. Ini juga teledeannya. Bahkan burung-burung yang memang notabene burung ombyo-ombyoan itu rata-rata tak taruh di agak pendek gini. Contoh ini SRDC yang beli ombyoan. Ini juga Kemlade yang beli ombyoan. Tak taruh di tempat yang agak bawah karena apa? Supaya dia cepat kawongan, cepat mapan. Itu aja ya. Nah, yang jelas burung teledean ini kok sedikit cepat mapan, cepat anteng itu ya karena dia tak taruh di sini teman-teman. Bahkan termasuk ini sogontong ini sama sogontong itu kan burung yang giras-giras, burung kiosan giras-giras, makanya tak taruh di ruangan saya ini. Karena apa? Karena di sini itu adalah lalu lalang banyak orang, teman-teman di sini, COD juga di sini, nongkrong-nongkrong juga di sini, lalu lalang anak istriku di sini, saya juga standby-nya di sini. Jadi jaraknya dengan saya radiusnya dekat. Harapannya apa? Ya supaya terbiasa, tidak mudah getap, sehingga dia itu cepat nyaman, cepat mapan gitu loh bro. Itu aja harapannya. Nah ini teledean ini tempatnya di sini. Kemarin ya waktu live streaming di Facebook juga saya tunjukkan live langsung ya di sini. Tapi waktu itu kan masih pakai sangkar kuning, pakai sangkar ini. Sing digawe kutilang gitu loh rek. Sangkar tadi itu sangkarnya kutilang. Sekarang kutilangnya tak taruh di sini sementara waktu ya. Itu SRDC pakai sangkar kayu mulai dari masuk pertama. Ya aman sampai sekarang alhamdulillah, walaupun musim hujan kadang saya lupa nyerodong. Tapi tetap alhamdulillah kalau jebuk sih aman ya. Aman-aman aja itu SRDC-nya. Yang merawat dari trotol ya. Speknya bagaimana ada semua di Facebook. Ada semua, videonya banyak ya. Kalau ini Kino ya. Jadi begitu teman-teman ya, video kali ini ya, informasinya tentang burung teledean saya ya. Semoga dari penyampaian ini, dari video ini bisa menggudik logikamu kaitannya dengan pemapanan, penjinaan burung-burung yang masih giras-giras, bahan-bahan muda hutan, MH ya. Barangkali teman-teman bingung mau menjinakkan itu dengan cara seperti apa. Sebenarnya kalau masalah terapi lapar itu ngikut bro ya, ngalir sebenarnya. Yang penting kalau saya itu opsi pertama ya tak taruh di tempat yang pendek seperti ini. Nah ya seperti ini wes. Jadi lalu lalang, pintu nutup ya. Pertama kali ini pintunya ditutup, gelabak parah bro. Gelabak parah. Sekarang ya wes anteng bro ya. Pertama kali gelabak bro.
gelabak parah ini. Sekarang anteng dia Pisan, ya. Jadi begitu teman-teman video kali ini ya. Semoga dari penyampaian ini mengedukasi, menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.